Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iqbal Renaldi dengan nomor induk 2021002030. Berikut saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perkembangan peserta didik. Oke, langsung saja saya mulai. Nomor 1. Berikan penjelasan tentang prinsip-prinsip perkembangan yang Anda pahami. Prinsip-prinsip perkembangan yaitu pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip perkembangan pertumbuhan dan perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Sedangkan menurut psikologi sendiri, prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi 1. Melibatkan perubahan, 2. Kritis, 3. Hasil proses kematangan dan belajar, 4. Pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan, dan 5. Perbedaan individu dalam perkembangan. Kita lanjut ke nomor 2. Bandingkan dua di antara pendapat para ahli tentang prinsip-prinsip perkembangan dan berikan analisisnya. Menurut ahli 1, yaitu menurut William String, ia berpendapat bahwa bukanlah unsur yang menjadi titik tanggal perkembangan jiwa, melainkan kesatuan kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Lebih jelasnya, bahwa person atau pribadi seseorang secara utuh itulah yang menentukan jalannya perkembangan dan bukan fungsi jiwa yang terpisah-pisah. Menurut ahli 2, sedangkan menurut Moreno, bahwa ada kesempatan bagi setiap anak untuk memilih sendiri jalan perkembangannya. Dengan demikian, dasar perkembangan manusia itu berada pada diri masing-masing ketika dalam usia anak-anak. Dan menurut saya perbandingan antara kedua tokoh tersebut yaitu apabila menurut William String, prinsip perkembangan peserta didik ditentukan oleh pribadi seseorang secara utuh. Dan sebaliknya menurut Moreno, prinsip perkembangan peserta didik itu ada pada masing-masing anak dan bukan ditentukan oleh pribadi secara utuh, dikarenakan kenyataan pada diri mereka yang masih lemah dan terbawa oleh faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan di sini menurut Moreno, faktor lingkungan di sini sangatlah berpengaruh bagi perkembangan peserta didik. Jadi dapat mengubah sifat alamiah seorang peserta didik tersebut. 3. Apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Berikan contoh yang tepat. Definisi pertumbuhan yaitu menunjukkan perubahan atau penambahan secara kuantitas, yaitu penambahan dalam ukuran dari yang kecil menjadi besar atau dari yang pendek menjadi tinggi. Sedangkan perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi. Dan sebagai contoh dari pertumbuhan yaitu peserta didik bertumbuh besar atau tinggi seiring bertambahnya usia mereka. Sedangkan contoh perkembangan yaitu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana dinamika faktor keturunan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu? Faktor keturunan dan lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan individu. Dari segi keturunan, yaitu pengaruh keturunan sangat bergantung pada besarnya kualitas gen yang dimiliki oleh orang tuanya, bisa jadi dari ayah atau ibu. Sedangkan dari segi lingkungan juga tidak kalah berpengaruh serta tidak kalah pentingnya. Lingkungan sendiri bisa mempengaruhi keadaan fisik setiap individu maupun psikologisnya. Sebagai contoh yaitu seorang yang hidup di lingkungan yang kumuh maka akan mengganggu kesehatan orang tersebut, sehingga akan mengganggu perkembangan individu orang tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila individu hidup di kawasan yang bersih atau tidak kumuh, maka lebih besar perkembangan individu tersebut akan menjadi lebih baik. Kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 5. Bagaimana hubungan antara arti penting materi perkembangan peserta didik dengan proses pembelajaran di sekolah? Perkembangan peserta didik tentu bukan hanya dalam lingkungan keluarga, melainkan lingkungan sekolah juga sangat amat berpengaruh. Peserta didik di sekolah tentunya akan diajarkan proses pengubahan atau pengembangan sikap, perilaku, kemampuan, pengalaman kehidupan, pengetahuan, kebiasaan, kedewasaan, dan tanggung jawab moral menuju ke kesempurnaan perkembangan individu oleh tenaga pengajar. Oke, saya rasa sekian hasil analisis saya mengenai perkembangan peserta didik. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.